Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dalam kitab Malfuzul Ghoyasiyah pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, ada seorang waliullah yang dikeluarkan atau dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pangkat kewaliannya. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara itu telah tercatat dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan dukungan oleh semangat juang tinggi, meminta bantuan dan syafaat dari rekan-rekannya sebanyak 360 waliullah. Mereka para waliullah merasakan solidaritas, mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu, mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya wali yang dilepas itu diangkat kembali menjadi seorang waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk meyakinkan lagi, para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang yang celaka. Atas kesepakatan bersama, maka dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, "Mari sini, lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi seorang waliullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon supaya waliullah yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima kembali menjadi seorang waliullah. Maka dikala itu datanglah hatif dari Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali. Mereka berdoa meminta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz termasuk orang-orang yang celaka." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa. Siapa yang ditolak, Engkau dapat menolaknya. Demikian pula siapa yang diterima, Engkau bisa saja menerimanya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi bahwa ia dapat diterima bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak?
Kemudian datanglah hatif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak, akan kutolak. Dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada wali mardud itu, "Segeralah kamu membersihkan diri, mandi taubat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi seorang waliullah." Sayyidina Syekh Miyan Udmatullah dari golongan imam ulama arifin billah berkata, "Di negeri Burhaniyun, saya bertetangga dengan seorang yang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api. Namun ia sangat rindu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuannya diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta, mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu. Si mayat harus dibakar. Maka timbul keanehan. Sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu. Bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut terdiam seorang waliullah. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berpesan dan berkata, "Mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu adalah muridku, dan ia telah diberi nama Sya'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api, sehingga api itu tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membakar murid-muridku, baik dari api dunia maupun api neraka." Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah berkata, "Hadzal wujud wujudu jaddi, la wujudu Abdul Qadir." Keberadaan perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah berangkat pulang
menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, "Tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini. Pada waktu sampai di ambang pintu, saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah." Ibunya berkata, "Sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah." Lalu Syekh Abdul Jabbar berangkat menuju tempat khalwat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruangan khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam baru pintu ruangan khalwat itu dibuka oleh Syekh Abdul Qadir. Sambil beliau berkata, "Menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah. Padahal masuk ke ruangan khalwat ini sama seperti penglihatanmu tadi." Kemudian Abdul Jabbar radhiyallahu an bertanya kepada ayahnya, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau qadha hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hinggap pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti. Keistimewaan itu sekarang ada pada ayah." Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abdul Jabbar radhiyallahu an berkata lagi, "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak. Rasanya tidak ada salahnya. Bila ayah juga kalau berjalan dipayungi awan." Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Hal itu sengaja kita tinggalkan. Jangan sampai nanti disangka menjadi seorang nabi." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita mendapatkan percikan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.